Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Baik, yang pertama, pengertian pendekatan adalah pendekatan berasal dari kata aparat, adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Di sini pendekatan supervisi dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pendekatan langsung, kedua pendekatan tidak langsung, yang ketiga pendekatan kolaboratif, yang keempat pendekatan saintifik, dan keempat pendekatan artistik, dan yang terakhir pendekatan klinik. Yang pertama, untuk pengertian pendekatan langsung atau direktif adalah pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor seperti berikut ini. Yang pertama, menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menerapkan tolak ukur, menguatkan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung. Pengertian dari pendekatan tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia lebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh dosen. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada orang yang disupervisi untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Kemudian yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Pengertian dari pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Perilaku supervisor dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan, kedua, menjelaskan, ketiga, mendengarkan, keempat, memecahkan masalah, dan yang terakhir, negosiasi. Yang keempat yaitu pendekatan saintifik. Pengertian dari pendekatan saintifik ini adalah pendekatan ilmiah dalam supervisi pembelajaran yang terkait erat dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran, artinya memberikan responsi atas kekurangan-kekurangan dalam menilai efektivitas pembelajaran. Kemudian beberapa langkah dalam melaksanakan pendekatan ilmiah ini sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan hasil penemuan para peneliti. Yang kedua, bersama-sama dengan peneliti mengadakan penelitian di bidang pembelajaran dan hal lainnya yang bersangkut paut dengannya. Yang ketiga yaitu menerapkan metode ilmiah dan mempunyai sikap ilmiah dalam menemukan efektivitas pembelajaran. Yang kelima yaitu pendekatan artistik. Pengertian dari pendekatan artistik adalah dalam supervisi pengajaran Yang kelima yaitu pendekatan artistik. Pengertian dari pendekatan artistik adalah setiap bentuk layanan bantuan profesional kepada guru-guru secara individu maupun kelompok dalam rangka perbaikan pengajaran dan perbaikan program kurikulum melalui proses yang memerlukan intuisi, kreativitas, kecerdikan, keterampilan yang dilakukan oleh supervisor dalam kegiatan supervisi yang belum disepakati secara tertulis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Pendekatan ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menerima kenyataan bahwa supervisor dengan segala kelebihan dan kekurangan, kepekaan dan pengalamannya merupakan instrumen pokok. Yang kedua yaitu memerlukan hubungan yang baik antara supervisor dan guru. Yang keenam yaitu pendekatan klinik. Pengertian dari pendekatan klinik adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran
dengan tahapan atau siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang logis dan inisiatif mengenai penampilan mengajar yang nyata dalam mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Ada beberapa tahapan perencanaan supervisi klinis. Yang pertama, tahap pertemuan awal merupakan pembuatan kerangka kerja. Karena itu, perlu diciptakan suasana akrab dan terbuka antara supervisor dengan guru sehingga guru merasa percaya diri dan memahami tujuan diadakan pendekatan klinis. Yang kedua, tahap observasi. Tahap observasi kelas. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai pedoman dan prosedur yang disepakati pada tahap awal. Yang terakhir yaitu tahap pertemuan akhir atau balikan. Supervisor mengevaluasi hal-hal yang terjadi selama observasi dan seluruh siklus proses supervisi dengan tujuan meningkatkan performansi guru. Kemudian teknik supervisi pendidikan. Pengertian teknik supervisi adalah suatu metode atau cara melakukan hal-hal tertentu. Suatu teknik yang baik adalah terampil dan cepat. Dalam teknik supervisi ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik individual dan juga teknik kelompok. Untuk teknik individual memiliki pengertian teknik yang dilaksanakan oleh seorang dosen oleh dirinya sendiri. Teknik individual terdiri atas yang pertama kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, intervisitasi, penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar, dan yang terakhir menilai diri sendiri. Kemudian ada teknik kelompok. Pengertian dari teknik kelompok adalah teknik yang dilakukan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama. Teknik kelompok terdiri atas yang pertama pertemuan orientasi bagi guru baru, yang kedua panitia penyelenggara, yang ketiga rapat guru, yang keempat menukar pengalaman, yang kelima lokakarya, keenam diskusi panel, ketujuh seminar atau simposium, yang kedelapan demonstrasi mengajar, yang kesembilan buletin supervisi, yang kesepuluh membaca langsung, yang ke-11 organisasi profesi, dan yang terakhir adalah kurikulum laboratorium. Mungkin itu adalah penjelasan singkat dari saya. Apabila ingin lebih lengkapnya lagi, bisa dibaca pada makalah yang sudah saya buat. Jadi saya tadi menjelaskan hanya inti-intinya saja. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.